sebenarnya kan lembaga-lembaga semacam Satgasus ini, itu kan sudah ada juga sebelumnya kan. Artinya harusnya kita mengefektifkan seperti Badan Cyber atau kerja-kerja yang perlu dilakukan. Polri juga sudah punya ya. Punya. Nah, jadi apa nggak tumpang tindih nih Prof? Seperti saya katakan tadi Bang, sebenarnya mereka itu bekerja dengan cara-cara mindset masa lalu. Di era sekarang di mana the power of netizen over the power of state tadi. Mau KPU mau mensosialisasi apa Bawaslu, mereka nggak mampu untuk menghadapi netizen yang jumlahnya ratusan juta itu. Mereka nggak mampu. Sekarang ini era yang namanya communication sharing, politik juga political sharing. Semuanya itu sharing. Semuanya itu harus menggandeng yang namanya netizen. Ekonomi aja ekonomi sharing. Kok kita mau ngopi, nggak perlu harus beli sendiri. Tinggal kita pakai Gojek atau itu kan ekonomi sharing. Siapapun yang paling dekat dia yang beliin. Gitu. Komunikasi juga begitu. Maka mau Satgasus, mau apapun, dia tidak akan mampu untuk menghadapi kondisi yang sudah berubah dengan netizen yang luar biasa tadi, kecuali melibatkan netizen. Kecuali menggunakan netizen juga, atau mengajak netizen. Nah ini perlu strategi tersendiri Bang. Jadi bukan dimusuhi ya. Bukan dimusuhi. Tapi diajak bekerja sama. Untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebenarnya selama ini yang ikut mempertahankan NKRI netizen. Yang mencerdaskan netizen. Kalau tidak ada netizen, itu suara-suara yang katakanlah anti Indonesia dalam artian anti NKRI itu juga ada kekuatan-kekuatan yang ingin merubah. Tapi netizen lah yang kemudian membentengi. Tapi saya ada satu ahli IT ya, itu pernah dalam satu pertemuan dia sampaikan bahwa sebenarnya kita ini setelah Rusia, kita ini kekuatan media sosial kita ini nomor 2. Ya. Hanya kelebihannya Rusia itu terorganisir, kita tidak organisir. Misalnya ada yang menjelek-jelekkan tentang Rusia, itu mereka bersama-sama terus menghadapi serangan dari luar kan, dari teknologi informasi, dari dunia internet ini. Kalau kita kan serangnya masing-masing, Nah, itu menurut dia. Sehingga itu tadi, kalau diajak kerjasama, kemudian mereka jangan dihimpun juga ya. Artinya kerjasama secara dunia maya inilah, media sosial ini. Ya, voluntaristik, relawan aja. Iya, relawan saya kira pasti bisa. Nah ini yang perlu kemudian disadarkan atau disosialisasikan bahwa negara ini itu masa depan mereka. Saya yakin kalau semua atau banyak orang sudah menyadari bahwa masa depanmu, masa depan keluargamu, anakmu, adikmu itu adalah Indonesia. Mereka punya keinginan untuk menjaga negara ini. Kalau istilahnya orang NU itu kan hubul watan minal iman. Cinta terhadap negara itu bagian dari iman. Dan itu harus diterapkan. Harus diterapkan karena masa depan anak cucu kita. Kalau Indonesia bubar, emang kita masih bisa main podcast seperti ini.